masalah Imam Hussein waktu baru berangkat Ya. menuju Madinah, Ya. dia kan pasti Menuju bawa Madinah, menuju ya, Mekah. Mekah kan Dari untuk Madinah ke berhaji Mekah. itu kan, Ya. untuk berhaji itu bawa pasukan kayak kan. Bawa keluarga dan sahabat. Ya. Ya. Nah, setelah sampai Karbala itu, apakah ada yang pergi kayak dari armada tersebut? Kan udah tahu nih bahwa di Karbala itu akan terjadi, mohon maaf, penumpasan. Mohon maaf ya bahasanya, Ya. bahasa penumpasan. Ya. Nah, apakah dari rombongan mereka yang dari awal tadi Ya. ada yang pulang, Kiai, atau tetap Luar biasa. bertahan? Ini atau pertanyaan. Kiai, ya? Makasih. Ya. Ini sekaligus ingin dihubungkan dengan sebelumnya ada pertanyaan tentang yang syahid pertama kali ya, Ya. Al-Hur itu. Sebetulnya sebelum Al-Hur sudah ada yang syahid, tetapi ini tidak di padang Karbala. Jadi Sayyidina Husain itu kurang lebihnya begini sejarahnya, datang permintaan minta tolong dan bantuan dari penduduk Kufah kepada beliau. Itulah mengapa beliau berangkat. Karena wajib bagi seseorang yang kalau ada, misalnya ada riwayat, kalau ada orang minta tolong, wahai muslim tolonglah aku, dan tidak ada yang menolong dia, itu seumat Islam semua Berdosa tuh. bertanggung jawab. Sama seperti memakamkan ya. Ya, Iya benar. seperti yang sekarang terjadi di Palestina. Kalau saudara Palestina itu berkata, wahai saudaraku kaum muslimin, ini kami diperangi, bantu kami. Dan tidak ada yang bantu, itu semua sebetulnya kena akibatnya. Jadi kalau misalnya ada yang bantu, negara-negara seperti Lebanon, Yaman, Iran, Suriah, itu sebetulnya nolong kita. Biar nggak dosa kayak ya. Ya, Biar nggak dosa. kalau tidak ada yang bantu, waduh, bayangkan. Kalau itu dari riwayatnya semua mazhab sepakat. Kalau ada orang Islam teriak, ayyuhal muslim, yunadi, ya ayyuhal muslim, hai muslim, tolong kami. Dan tidak ada yang nolong, nah itu kena semua. Gitu. Saya kira secara logika masuk akal ya. Ya, Masa betul. nggak ada yang nolong sama sekali? Nah ini penduduk Kufah ini minta bantuan, minta tolong, menyurati dan sebagainya kepada Sayyidina Husain. Dan Sayyidina Husain itu kirim utusan, sering disebut safir, utusan, duta, untuk lebih dulu pergi ke Kufahnya, menemui penduduk Kufahnya, cek and recheck, gitu. Beliau sedang menuju ke sana, tapi ada tim pendahulu yang lebih awal berangkat. Namanya Hazrat Muslim bin Aqil. Beliau ini sepupuan dengan Sayyidina Husain alaihissalam. Di Kufahnya ketika Hazrat Muslim itu sampai, terjadi konspirasi di rumah sahabat bernama Hani bin Urwah. Beliau kemudian ditangkap dan dibawa ke atap Masjid Kufah. Di sana leher beliau ditebas dan tubuhnya dijatuhkan ke bawah. Beliau menjadi yang syahid pertama kali dalam peristiwa, tapi sebelum Karbala. Syahidnya itu, berita itu sampai, itu juga yang membuat Sayyidina Husain berangkat. Syahid beliau itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada waktu wukuf di Padang Arafah. Jemaah haji Sayyidina Husain wukuf di Padang Arafah. Ya. Dan di Kufah, Hazrat Muslim bin Aqil itu syahid, gugur. Nah, berita ini sampai pada Sayyidina Husain dalam perjalanan. Mendengar, mengetahui berita Hazrat Muslim bin Aqil gugur, pun tidak ada seorang pun dari sahabat dan keluarga Sayyidina Husain yang menyertai itu. Wah, paman kami sudah terbunuh. Beritanya sampai, saya pulang saja kalau begitu. Nah, ini tidak ada. Sudah tahu ada yang gugur lebih dahulu, tidak ada yang pulang. Ketika sampai di Padang Karbala pun, malam 10 Muharram itu, Sayyidina Husain sampaikan kepada para sahabatnya, yang musuh inginkan itu aku, yang mereka aku incar itu aku. Kalian ini silahkan, aku tidak akan menuntut kalian sahabat yang sangat setia dan lain sebagainya. Sekarang malam hari kegelapan menyelimuti, berangkatlah. Beliau izinkan. Dan ini izin dari seorang pemimpin yang secara syar'i sah. Ya. Kalau diizinkan pun dia tidak berdosa. Kalau pulang pun dia tidak berdosa. Ya. Karena sudah diizinkan. Mau pulang, silahkan. Yang mereka inginkan itu kalian tahu. Besok itu akan bagaimana. Ya. Pulanglah. Bagi saya, jawaban mereka, bagaimana kami akan pulang? Bagaimana kami meninggalkan engkau? Karena bagi saya, mereka pun mengamalkan An-Nabiyyu aula bil mu'minina min walaupun anjuran itu sebenarnya tulus ya.
tulus. Dan itulah apa yang sering saya sebut dalam Islam, paradoks beragama. Paradoks beragama itu yang meminta sebelum meminta sudah diberi oleh orang yang akan diminta. Itu paradoks. Jadi yang punya jangan nunggu sampai diminta. Kasih orang yang membutuhkan. Paradoks kan? Yes. Yang meminta juga menjaga harga diri dengan tidak meminta-minta. Itu. Ini paradoks. Jadi paradoks itu terjadi ketika sang maula, sang junjungan, sang tuan kemudian mengizinkan, berangkatlah engkau. Tapi sahabat-sahabatnya berkata, Kami tetap izinkan kami untuk tetap tinggal. Mendahulukan. Paradoks tadi itu ya. Jadi tidak ada, dan sebetulnya bagi mereka yang sudah mengetahui akhir setiap hidup kita adalah kematian, akhir setiap hidup kita adalah sepetak tanah di bumi yang menunggu kita, lalu hidup ini sementara, yakin dan beriman pada kehidupan yang abadi di alam akhirat nanti, kalau memilih jembatan untuk menyeberang ke alam berikutnya itu mau jembatan yang ya misalnya dalam tanda petik meninggal yang alami, walaupun ini semua tergantung niat ya, atau justru meninggal yang dikhidmatkan di jalan Allah, di kecintaan Rasulullah, jembatan emas yang menyeberangkan kita dari alam dunia ke alam akhirat. Mendingan yang mana? Kalau orang sudah yakin kok, apa mau meninggalkan karena sudah yakin? Ini sakit iya, perih iya, berat iya, tapi yakin di alam berikutnya itu kebahagiaan abadi menanti, kayak dioperasi lah. Tetap survei lah kalau mungkin mau laku kan. Kalau yakin. yakin itu. Oke. Iya. Walaupun bonusnya belum datang, tapi tetap yakin. Ya, yakin. Keyakinan itu yang membuat mereka tidak mundur sedikit pun. Yakin kok. Yakin. Bagaimana tidak? Jembatan emas itu tersedia. Bahkan sampai sekarang tradisi yang hidup ini membuat orang-orang sangat merindukan kesempatan untuk dapat mengakhiri hidupnya gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjanjikan yang terbunuh di jalan Allah taala itu mereka hidup. Itu udah luar biasa. Jadi diharapkan, justru dinantikan. Ini memang menarik ya, karena satu pandangan hidup dunia yang mendahulukan kehidupan akhirat. Ada pandangan hidup dunia yang kita nikmati dunia ini selagi bisa. Gitu. Tapi ada yang kita nikmati itu akhirat gitu. Nah, mereka ini adalah kelompok yang menginginkan kehidupan akhirat. Tapi mereka tidak pasrah kan, Kiai? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak berdiam diri, justru kehidupan yang aktif, karena bagi saya syahid itu anugerah. Dia tidak datang tiba-tiba. Tapi karena kita merindukannya, karena diperjuangkan gitu. Betul. Karena kita memperjuangkannya. Orang boleh berada di medan pertempuran bertahun-tahun lamanya, tapi tidak sebutir peluru pun misalnya. Bisa jadi, gitu. Bisa jadi, tergantung tadi. Ya. Oh ya, gini Kiai. Ya. Ada anggapan nih Kiai tentang penjelasan Kiai tadi kan, bahwa para syuhada-syuhada tersebut sudah tahu kan ke depan nanti seperti apa, mereka itu akan menghadapi kematian, mereka jemput gitu ya. Benar. Nah, saya tuh pernah baca gitu Kiai, bahwa berhubungan dengan yang ini tadi, bahwa kemunduran dari Islam itu karena para pengamalnya itu sudah merasa, Para pengamalnya, ya maksudnya para pengikutnya ya, orang Islamnya itu udah merasa bahwa mereka itu akan mati nanti. Jadi mereka itu sudah, buat apa lagi kita memiliki dunia ini. Jadi akhirnya dunia ini dimiliki oleh orang-orang yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab terhadap dunia ini. Atau gimana tuh? Analoginya begini. Ya. Kita ingat masa pandemi. Bila orang tua kita kena gitu ya, dia kena virus, dirawat sakit. Kena orang tua kita terdampak. Kita memilih khidmat tidak pada orang tua kita. Ya. Walaupun kita tahu resikonya, kita akan mungkin kena juga. Kalau misalnya mungkin memilih menghindar aja dari Pak
Tadi lu menghindar aja, jangan bantu dia Jangan bantu juga. biar orang lain aja. Sudah tahu kayaknya. Hah? Ya sudah tahu itu. Iya, tapi memilih berkhidmat walaupun ada resiko. Insya Allah. Nah, itu Bapak tidak menghindar. Iya, maksud saya itu gitu kayaknya. Nah, untuk berkhidmat itu supaya dia sembuh dan lain sebagainya, seorang tua kita nih, apa kita pasrah saja meninggalkan ikhtiar duniawi tadi itu? Ya, kita tidak berusaha untuk cari obatnya, tidak berusaha untuk makan nikmatnya. Itu dunia semua itu. Supaya sehat kedua orang tua kita tidak bisa apa tadi pasrah aja dunia udahlah sedapatnya aja. Ya, betul, Tidak begitu. Kita akan berusaha makanan terbaik kita cari untuk orang tua kita. Betul. Iya, nah itu analoginya. Jadi pengobatan apapun yang memungkinkan kita ikhtiar dan kita berada pada resiko merawat yang mungkin kita terjangkiti, terdampak juga, bisa beresiko kematian juga, kurang lebihnya seperti itu. Bagian dari kesetiaan. Selalu. Ya. Menarik ya. Iya. Jadi kita tidak boleh pasrah. Iya. Tidak. Seperti tadilah untuk bukan orang tua kita harus berusaha. Sama. Dunia ini tempat kita ikhtiarnya, tempat usaha. Terima kasih nyatanya. Mantap tuh. Selalu. Ternyata dari pertama kita sudah tahu bahwa budaya dan ternyata pelajarannya. Ada beberapa nanti yang mau kita tanyakan lagi ya. Iya. Tapi sementara kita mungkin Break kami dulu ya. minum dulu kan. Kita break dulu, nanti kita akan gali kembali berhubungan dengan Muharram ini. Ada beberapa tema, ada beberapa yang perlu kami ungkap, carikan jawabannya. Masih bersama Kiai kita, Miftah Fauzan Ahmad. Dan para pencari jawaban. Saudara-saudara ya, sampai jumpa nanti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.